warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolda Kepri, Bapak Irjen Polisi Asep Saprudin, SIKMH, Bapak Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Brigjen Yuldi Yusman, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Bapak Guntur Sahas Hamonangan, Bapak Sekretaris NCB Interpol, Bapak Brigjen Polisi Dr. Untung Widiatmoko, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam, Bapak Wahyu Eka Putra, dan yang paling saya hormati rekan-rekan media semua yang hadir pada hari ini. Selamat siang rekan-rekan, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dalam kesempatan jumpa pers pada saat hari ini. Hari ini kami menggelar jumpa pers terkait dengan hasil operasi gabungan antara kami, Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam hal ini Kanwil Kepri dan Kanimsus Batam bersama-sama dengan kepolisian. Kami melakukan deteksi dini dan mendapatkan sekitar 210 orang. Ini terkait dengan penipuan investasi, ya, scammer yang terdiri dari 125 orang berkeluarga negaraan Vietnam, 84 Tiongkok, 1 orang Myanmar. Dan dari 210 itu terdiri dari 163 orang laki-laki dan 47 orang perempuan atau wanita. Saat ini dari 210 orang tersebut mereka kami amankan di deteni kita, ya, di ruang detensi kantor imigrasi Batam, dan saat ini dalam proses penyidikan oleh kami. Nah, bagi WNA yang terbukti melakukan kegiatan yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan, kami akan memprosesnya secara tindakan administratif sesuai dengan domain hukum yang ada pada kami, berupa deportasi dan penangkalan. Tapi apabila nanti diketemukan ada dugaan tindak pidana sesuai dengan KUHP kita, maka kami akan melakukannya pro justisia dan akan kami serahkan ke pihak kepolisian. Ada Pak Kapolda di sini, ada Pak Untung juga di sini, yang dari Interpol, ya. Jadi untuk sementara kami menduga mereka diduga melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang menyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang, ya, melakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Sebelumnya kami juga cukup banyak melakukan penangkapan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, penindakan dalam 1 bulan terakhir ini terhadap para scammer ini. Di sini bentuk dari kami melakukan penegakan hukum bersama-sama dengan kepolisian, bentuk sinyalemen keras kami bahwa tidak ada ruang bagi para scammer itu untuk berada di wilayah Indonesia. Kami akan jaga itu dan kami akan terus melakukan operasi penindakan secara konsisten terhadap hal tersebut bersama-sama dengan pihak kepolisian. Kemudian untuk kronologisnya akan dilanjutkan oleh Dirwasdak dari Direktur Jenderal Imigrasi, Pak Yuldi Yusman. Terima kasih, Pak Yuldi, silakan. Tes. Terima kasih Bapak Dirjen atas waktu yang diberikan kepada kami. Berikut kami akan sampaikan kronologis penanganan perkara. Operasi bermula dari informasi intelijen seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, adanya deteksi dini pada pertengahan bulan April 2026 mengenai aktivitas mencurigakan dari sejumlah WNI yang tinggal di apartemen Baloi View Kota Batam. Selama kurang lebih hampir 4 minggu, Direktorat Wasdakim
menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengawasan tertutup dan melakukan profiling, pengumpulan bahan keterangan di lapangan, serta berkoordinasi dengan tim Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam, dalam hal ini Pak Wahyu CS. Dan kemudian berdasarkan hasil pemantauan lapangan, ada indikasi WNA tersebut melakukan aktivitas ilegal. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan berkekuatan kurang lebih 60 personil dengan di-backup personil dari Polda Kepri, kemudian bergerak serentak ke dua lokasi, yaitu apartemen Baloi View dan sebuah rumah di perumahan elit. Di lokasi kami menemukan pola operasional yang sangat terstruktur dan masif. Di lantai dasar lobi, digunakan sebagai ruang kerja yang didominasi oleh warga negara Vietnam. Dengan estimasi jumlah orang sebanyak 20 orang. Kemudian di lantai 2 hingga lantai 4, digunakan sebagai tempat tinggal para pekerja dengan estimasi jumlah orang sebanyak 120 orang. Lantai 5 terindikasi sebagai ruang kendali operasi yang sedang dalam tahap persiapan. Jadi mereka masih prepare untuk melakukan kegiatan yang diduga kegiatan scamming tersebut, yang mana jumlah orangnya itu ada 60 orang. Dalam operasi tersebut, petugas imigrasi menyita ratusan perangkat, termasuk 131 unit komputer all-in-one seperti yang ada di depan ini, 93 laptop, 492 telepon genggam, serta 198 paspor. Seluruh WNA beserta barang bukti dibawa ke kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. 210 WNA tersebut menggunakan beragam jenis izin tinggal, terdiri dari 57 orang dari fasilitas bebas visa kunjungan atau BVK, 103 orang dari fasilitas via on arrival atau VOA, 49 orang dari visa kunjungan indeks dengan nomor D12 dan B12. Serta 1 orang dari tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menggunakan ITAS, investor, izin tinggal terbatas sebagai investor. Dengan demikian 209 dari 210 atau 99,5% berstatus izin tinggal kunjungan yang bersifat sementara. Sehingga keberadaan mereka dalam jumlah besar di satu lokasi hunian secara permanen tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal masing-masing. Berdasarkan pemeriksaan, perangkat komputer dan telepon seluler ditemukan indikasi bahwa ratusan WNA tersebut menjalankan aktivitas penipuan investasi daring atau scam trading. Kemudian korban kebanyakan di wilayah Eropa dan Vietnam melalui skema perdagangan saham ataupun falas yang fiktif. 210 orang WNA ini diduga melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang menyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Namun demikian, apabila dalam pengembangan kasus kami temukan unsur pidana umum, kami akan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan kedutaan terkait. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kapolda Kepri untuk menyampaikan penyampaian selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen Imigrasi Pak Hendarsam Marantoko SHMH beserta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang saya hormati SSNCB Interpol Pak Brigjen Pol Untung Widiatmoko, rekan-rekan media sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada jajaran imigrasi atas kerjasamanya selama ini. Memang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, kita di lapangan maupun di luar lapangan, ya, kita selalu bertukar informasi. Ya, kami jajaran kepolisian, komunitas intelijen daerah itu selalu bertukar informasi. Bagaimana kita di wilayah Kepri khususnya mengamankan wilayah Kepri ini. Terlebih kita punya posisi yang strategis dan sebagai pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Kita lihat hari ini, ya, ada pengungkapan besar terhadap satu perbuatan melawan hukum yang telah diungkap oleh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi bersama-sama dengan Kanwil Imigrasi Kepri, kemudian Kantor Imigrasi Khusus Batam, kami dari jajaran Polda Kepri. Dan kita tadi sudah dengar bersama dari Pak Yuldi Yusman bagaimana mereka melakukan satu perbuatan pidana. Di mana hari ini, ya, tim kami sudah mulai bergabung dengan imigrasi untuk pertukaran data. Selanjutnya kami mulai mengekstrak data tersebut, kemudian melanjutkan investigasi kepada semua orang asing yang ada. Kemudian nanti kita akan mendapatkan apakah selain pelanggaran keimigrasian, dari para pelaku ini mereka juga melakukan perbuatan melawan hukum di luar keimigrasian. Kalau ada pelanggaran hukum di luar keimigrasian, maka kita akan ditindaklanjutinya, ya, jajaran kepolisian. Kemudian jajaran kepolisian itu apakah akan dilanjutkan dengan proses hukum di Indonesia atau kita serahkan ke negara asalnya. Ya, itu nanti akan kita selidiki lebih dalam. Umpamanya, ternyata pelakunya seperti kita ketahui bahwa semua ini adalah orang asing. Kemudian, apakah korbannya seluruhnya orang asing? Ya, di Vietnam, di Cina maupun di tempat-tempat lain. Tadi kita dengar dari Pak Yuldi, ada di beberapa negara Eropa umpamanya. Apakah itu akan diproses di kita atau kita serahkan kepada negara yang menjadi korban? Nah, itu nanti akan kita teliti, kemudian telaah, dan kita petakan. Selanjutnya kita akan diskusikan dengan Interpol. Maka hari ini hadir SSNCB Interpol, Pak Brigjen Pol Untung Widiatmoko, nanti untuk teknis bagaimana kita hubungan dengan kepolisian negara lain untuk kelanjutan penanganan kasusnya. Umpamanya perkara ini ditemukan pidana di luar keimigrasian, kemudian harus kita limpahkan kepada negara lain. Nanti teknisnya mungkin secara jelas nanti Pak Untung Widiatmoko akan menyampaikan. Yang jelas di sini kami dengan jajaran instansi terkait khususnya Direktorat Imigrasi sekali lagi menekankan bahwa wilayah Kepri khususnya dan tentunya wilayah hukum Indonesia tidak mentoleransi, ya, negara kita dijadikan sebagai daerah untuk melakukan perbuatan scam, karena itu adalah melanggar hukum dan merugikan semua masyarakat. Begitupun tentunya walaupun itu korbannya umpamanya di warga negara lain. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat, rekan-rekan media, apabila menemukan hal-hal serupa bisa menyampaikan kepada kami, imigrasi maupun kami dari jajaran Polda Kepri, sehingga kita bisa melakukan tindakan yang serupa.
Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan apresiasi buat rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak Yildi. Baik, terima kasih Bapak Kapolda. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolda, jadi apabila nanti hasil pendalaman, kegiatan melakukan penipuannya di Batam, tetapi ternyata korbannya itu ada di luar negeri, maka ini akan peran daripada SES, daripada Interpol itu sangat diperlukan. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Brigjen Untung selaku SES NCB Interpol Mabes Polri untuk menyampaikan bagaimana teknis apabila nanti dalam rangka penyelesaian kasus tersebut para pelaku tersebut dikembalikan ke negara asalnya. Silakan Pak Brigjen Untung, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen Imigrasi Kementerian IMIPAS Republik Indonesia, Bapak Hendar Samarantoko SHMH. Yang saya hormati Bapak Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Bapak Irjen Pol Asep Safruddin SIK MH, Bapak Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Brigjen Pol Yuldi Yusman, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Bapak Guntur Sahat Hamonongan, dan Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam, Bapak Wahyu Eka Putra, dan rekan-rekan media yang saya cintai dan banggakan. Rekan-rekan, hari ini rekan-rekan telah menyaksikan bagaimana hasil kerja sinergitas kolaborasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian IMIPAS Republik Indonesia, dan didukung oleh satuan wilayahan, yaitu Polda Kepulauan Riau, bahwa pengungkapan ini menambah keberhasilan aparat penegak hukum Indonesia dalam memetakan persebaran pelaku kejahatan cyber. Sebetulnya kejahatan ini ada kaitannya dengan yang telah kami lakukan pula dengan Direktorat Jenderal Imigrasi sebelumnya, yaitu di Bali, Denpasar, di Jawa Timur, Surabaya, di Surakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Bogor, Jawa Barat, dan Sukabumi, Jawa Barat, dan hari ini ada di Batam, Kepulauan Riau. Dan kami juga mendengar informasi terakhir tadi dari Pak Kapolda bahwa terjadi pula penangkapan di Jakarta siang tadi sebanyak 300 WNA. Bahwa fenomena ini telah menunjukkan adanya pola pergeseran. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, bubaran dari scammer dari Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam akhirnya menyebar juga, yang salah satunya ke Indonesia sebagai destinasi baru, dan kita tidak mau negara kita, Indonesia, menjadi safe haven untuk para scammer ini. Hal ini dibuktikan pula bahwa wilayah-wilayah yang sudah menutup akses untuk terjadinya aktivitas online scam masih dapat dimasuki, termasuk Indonesia. Kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, baik preemptif maupun preventif, tapi ternyata juga kemasukan. Namun demikian berkat kesigapan dan berkat awareness dari teman-teman imigrasi dan bekerja sama dengan satuan kewilayahan, alhamdulillah bisa didapat 200 lebih dari warga negara asing yang mencoba melakukan tindak pidana scamming online dan scammer-scammer lainnya. Ada love scam, ada tidak menutup kemungkinan adanya gambling online. Oleh sebab itu kami dari Set NCB Interpol Indonesia bersama dengan jajaran penyidik baik Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi maupun satuan kewilayahan bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan pengungkapan kasus ini. Dan
dikarenakan saat ini mereka telah mengetahui adanya celah di beberapa negara yang dapat dimasuki. Nah, mereka memasukinya dan tidak kecuali Indonesia itu sendiri. Untuk itu kami Interpol membantu memberikan data seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolda tadi. Tentu kami akan bekerja sama dengan NCB Interpol negara lainnya, di mana warga negara asing itu berasal. Seperti saat ini yang berasal dari Vietnam, tentunya kami akan berkoordinasi dengan NCB Interpol Hanoi. NCB Interpol Jakarta akan berkoordinasi erat untuk mendatangkan anggota kepolisian Interpol Hanoi untuk melakukan penyidikan dan melakukan penyidikan terbatas karena ini akreditasinya Indonesia, wilayah hukum Indonesia, ya tentunya mereka kita berikan akses terbatas. Kemudian kami juga akan mempertimbangkan aspek pidana yang telah dilakukan oleh orang-orang ini di Indonesia, apakah ada korban dari warga negara Indonesia atau tidak. Dan tentunya kami akan terus bekerja keras untuk terus melawan tindak pidana transnasional maupun tindak pidana internasional termasuk online scam untuk membuktikan bahwa tidak ada tempat aman di Indonesia untuk para pelaku kejahatan dan praktek kejahatan cyber di wilayah Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya hadir juga Bapak Kepala Kantor Wilayah. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Guntur Sahat Hamonongan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Imigrasi, yang saya hormati Bapak Kapolda Kepulauan Riau, Bapak Direktur Wasdakim, Bapak dari Interpol, Pak Kakanitsus, izin kami dari Kepulauan Riau mendukung antara lain 4 fungsi keimigrasian, salah satunya fasilitator pembangunan negara, yang mana di situ antara lain kami memfasilitasi fasilitator terkait investor dan pariwisata. Artinya dalam keadaan seperti ini, dalam hal ini, untuk orang asing yang tidak bermanfaat di Indonesia, tidak ada toleransi bagi kami, khususnya di Kepri, tidak akan kami berikan ruang. Mungkin itu aja sedikit dari saya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak Kakanwil.